Beralih ke informasi lain, pasar bebas di kawasan Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan diluncurkan akhir tahun ini, namun sebagian negara terutama Singapura dan Malaysia masih menutup investasi untuk perbankan dari ASEAN. Pasar Bebas Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dijadwalkan diluncurkan akhir tahun ini. Sektor keuangan akan menyusul melalui integrasi tahun 2020. Meski pasar tunggal ASEAN sudah di depan mata, regulasi perbankan di antara negara ASEAN belum adil. ASEAN belum menerapkan azas resiprokal atau azas kesetaraan, yaitu jika bank asing berinvestasi di Indonesia, maka Bank Nasional Indonesia boleh berekspansi ke negara asal bank asing itu. Akibatnya, Bank Malaysia telah memiliki 1.400 cabang di Indonesia, tetapi tidak ada satupun bank dari Indonesia yang diizinkan membuka cabang di Malaysia. Kantor cabang Bank Singapura di Indonesia telah mencapai 670 unit, dan bank dari Indonesia hanya memiliki 2 cabang di Singapura, yaitu 1 cabang BNI dan 1 cabang Bank Mandiri. Saya punya cabang di Singapura 1, mau tambah jadi 2, 5 tahun nggak di-approve. Saya nggak punya cabang 0 di Malaysia, minta 1 aja 5 tahun nggak di-approve. Yang saya heran, kenapa saya dimarah-marahin terus? Dibilang tertutup, dibilang backward. Nah, kenyataannya begini, aku lagi bingung, mungkin saya mesti belajar dari teman-teman Singapura gimana bisa merajalela, tapi dipuji-puji terus sama komunitas internasional. Memaksa Singapura dan Malaysia membuka pintu perbankannya mungkin tidak mudah, namun Indonesia tentu dapat melindungi pasar dalam negeri. Yang lebih penting menurut teman kami dalam rangka mempersiapkan menghadapi MEA ini sebenarnya adalah bagaimana kita melindungi pasar kita di dalam negeri. Karena begitu itu MEA itu diberlakukan, sebenarnya pasar yang diincar itu adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena menawarkan margin yang masih relatif tinggi dibandingin dengan margin di negara lain. Nah, ini sekarang bagaimana melindungi pasar kita di dalam negeri, dan jangan diragukan, artinya kita juga jangan terlalu pesimis. Sepertinya kita tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi persaingan dengan bank-bank asing. Meski membutuhkan waktu, pasar bebas ASEAN diharapkan akan mendorong Singapura dan Malaysia merealisasikan azas resiprokal, sehingga tercipta persaingan sehat di pasar keuangan ASEAN. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia.